Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom, selamat pagi untuk mama, papa, dan semuanya. Kita hari ini kita akan mengikuti ibadah bersama. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya kalian semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Selama mengikuti ibadah, anak-anak duduk dengan tertib, ya, mengikuti dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau memuji Engkau, beribadah kepada Tuhan kami, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami punya kesempatan untuk memuji Engkau. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau juga bersama dengan anak-anak kami di rumah saat ini. Kau berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari kita memuji Dia. Mari kita katakan kasih Yesus yang mempersatukan kita. Amin. Yesus yang mempersatukan kita. Lihat wajahmu, lihat wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Katakan, kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku ada sukacita. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahku ada kemuliaan Raja. Sekali lagi katakan, kasih Yesus yang mempersatukan kita. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku ada kemuliaan Raja. Kulihat baik-baik ya. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku ada sukacita. Lihat, pandang mama, pandang wajahmu, ku pandang wajahku ada kemuliaan Raja. Ada kemuliaan Raja. Ada kemuliaan Raja. Tentang semuanya. Wah, sekarang mari kita mengambil sukacita supaya sukacita kita lebih sempurna lagi. Ambil sukacita, simpan dalam hati, lalu senyum kiri kanannya. Sudah siap kita bagikan sukacitanya? Bagikan. Dor. Amin. Mari kita katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Haleluya. Tepuk tangan. Kita berdiri bersama-sama ya. Haleluya. Aku anak Tuhan.
asik lagi, asik lagi, asik terakhir, asik. Mari kita katakan dalamnya, hatiku jadikanlah, karena Yesus selalu ada sukacita bagiku. Tepuk tangan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bertelinga terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bertelinga terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku semangat, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan berkat kemurahan-Mu Tuhan.
setiap kami. Kau Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak dari Sekolah Kalam Kudus, baik yang di Jakarta, Tangerang, ataupun yang di Pangkal Pinang. Wah, senang sekali Lause bisa ketemu sama kalian. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael. Dan hari ini Lause mau menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kalian. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga kami dapat melakukannya. Tolong setiap kami, pimpinlah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap kita adalah orang-orang berdosa. Lo semua tanya, menurut kalian orang berdosa atau bukan? Orang berdosa? Bukan? Di dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Lo semua katakan bahwa setiap kita, manusia, kita adalah orang berdosa. Kok bisa? Saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya nggak melakukan apapun. Anak-anak, walaupun kita tidak melakukan itu semua, kita tetap adalah orang-orang yang berdosa. Begitu kita lahir, kita adalah orang berdosa. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Buktinya apa? Buktinya, kalian pernah melakukan dosa? Pernah? Oke. Apakah ada yang pernah mengajari kalian untuk melakukan dosa itu? Contoh misalnya berbohong, menyontek, itu yang paling gampang dan paling umum orang lakukan. Langsung mau tanya, apakah ada yang mengajari kalian bagaimana cara berbohong? Apakah ada yang mengajari kalian bagaimana cara menyontek? Nggak ada ya, nggak ada mata pelajaran itu. Nggak ada kursus atau tempat les yang mengajarkan itu, nggak ada. Kalian bisa otomatis, betul? Kenapa kok bisa ya? Karena dalam diri kita sudah ada yang namanya dosa. Jadi tanpa perlu diajarin, kita sudah bisa melakukan dosa. Nah, terus memang kenapa kalau saya punya dosa? Di dalam Alkitab kembali dalam Roma 6:23 dikatakan apa? Upah dosa ialah maut. Artinya apa? Artinya kalau kamu membiarkan dosa itu ada dalam dirimu, terus dibiarkan, tidak diselesaikan, maka kamu akan menerima yang namanya maut. Kamu akan menerima hukuman karena dosa itu. Maut itu apa? Maut itu artinya kamu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Mati selamanya. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, yang ada penderitaan, sakit penyakit, tangisan. Ya, itu kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita. Mungkin saat ini kita biasa-biasa saja, tetapi nanti kita tidak hidup selamanya, betul? Pasti suatu saat, suatu hari kita akan meninggal. Setiap manusia meninggal, apalagi saat kondisi seperti sekarang ini, ada pandemi, virus corona, COVID-19, banyak orang yang meninggal. Pertanyaannya, setelah meninggal kemana? Ya, orang yang masih memiliki dosa, yang masalah dosanya nggak diberesin, tadi akan menerima yang namanya maut, hukuman selama-lamanya. Kalian mau? Nggak mau? Mau menerima hukuman? Nggak? Ya, langsung percaya kalian semua nggak mau. Nggak ada kan yang seneng, yang bangga dihukum, nggak ada. Langsung sih nggak pernah ya waktu dulu sekolah, ketemu sama teman-teman, lalu waktu ada teman dihukum, dia bangga banget dihukum, dia senang banget waktu dihukum. Nggak ada, yang ada marah-marah, kesel, nggak suka. Kita nggak suka dihukum. Saya yakin kalian juga nggak suka. Nah, karena itu kita harus menyelesaikan masalah dosa ini. Pertanyaannya, bagaimana
bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ada orang yang bilang, menyelesaikan dosa itu gampang dengan berbuat baik yang banyak. Dengan perbuatan baik yang banyak, maka dosa itu akan dihapuskan. Apakah benar seperti itu? Saya mau bacakan ya, di dalam Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-19, bunyinya seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus itu tahu apa yang baik. Tetapi walaupun dia tahu apa yang baik, pengennya selalu melakukan yang tidak baik, yang jahat, melakukan dosa. Ya, karena dosa itu membuat kita terus melakukan dosa, terus melakukan dosa, terus melakukan dosa. Kita sulit untuk melakukan perbuatan baik. Kita tidak bisa bahkan. Nah, kalau ada video, kita lihat video ini. Sudah pernah lihat video ini. Video ini sebuah lubang gitu ya, fotokopian, kertas fotokopian yang nggak sengaja lalu ada lubang. Ternyata kalau masukin tangannya itu bisa ngambil barang. Pertama cuma coba-coba, taruh gelas, tangan, lalu ngambil sneaker, coklat. Terakhir ngambil apa? Uang. Nggak cukup satu, nggak cukup dua, banyak terus sampai dia masuk akhirnya bisa keluar. Nggak. Itulah dosa. Dosa membuat kita pengen terus, dan kita tidak bisa keluar. Perbuatan baik tidak bisa. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa berbuat baik dengan benar. Ya. Dan Lose misalnya nih ya, Lose lagi bikin kue buat kalian. Lose pakai 100 telur, banyak 100 telur. Lalu waktu Lose mulai pecahkan satu-satu telurnya, telur ke 100 busuk. Aduh, busuk, hitam, bau. Lose sudah masukkan 99 telur bagus, 1 busuk. Nggak apa-apa lah ya, cuma 1. Yang busuk cuma 1, yang bagus 99. Lebih banyak yang bagus.
Lause mixer, Lause buat kuenya, Lause oven. Lalu misalnya Lause bagi sama kalian. Dan Lause bilang, anak-anak ini kue buat kalian, tapi maaf, telurnya busuk satu. Lause mau tanya sama kalian mau makan? Ada telur busuknya satu. Lause percaya, Lause yakin, kalian tidak akan makan. Apalagi kalau mama kalian tahu Lause berikan kue yang ada telur busuknya walaupun cuma satu. Mama kalian pasti marah, papa kalian pasti marah sama Lause. Kenapa? Karena itu ada telur busuknya. Walaupun telur yang bagus 99, tapi tetap ada telur busuk yang kecampur. Kita aja nggak mau tuh terima kue, hanya kue yang telur busuknya cuma satu. Tuhan tidak bisa menerima yang namanya dosa dalam diri setiap kita. Perbuatan baik tidak bisa menghapus perbuatan jahat kita. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa kita. Telur yang bagus itu tidak bisa menghapus telur yang busuk. Nggak bisa. Tetap di dalam adonan kue itu ada yang namanya telur busuk. Dalam diri kita, mau sebanyak apapun perbuatan baik kita, tetap ada yang namanya dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana cara kita menyelesaikan dosa itu? Anak-anak, dosa itu harus diselesaikan caranya cuma satu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah mengasihi kita manusia. Walaupun kita berdosa, walaupun kita ini jahat, Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau bebaskan kita dari dosa. Karena itu Tuhan datang menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita. Tuhan Yesus gantikan kita. Karena kita berdosa. Anak-anak, yang berdosa adalah manusia, betul? Ya, kita yang berdosa, manusia. Dan dosa itu harus dihapuskan. Karena kita berdosa, seharusnya kita dihukum. Tetapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak mau menghukum kita. Loh, kalau Tuhan tidak mau menghukum kita, kenapa nggak Tuhan? Ya udah deh, dihapusin aja dosanya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa? Karena Dia Allah. Allah itu harus adil. Kalau ada yang bersalah, harus dihukum. Tetapi Allah di sisi yang lain sayang sama kita. Karena itu Allah mau datang ke dalam dunia. Allah bilang apa? Aku jadi manusia, gantikan kamu. Kenapa Tuhan Allah itu harus menjadi manusia yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus? Karena yang berdosa adalah manusia. Maka yang harus dihukum menggantikan kita adalah seorang manusia. Tetapi manusia tidak bisa sembarang manusia. Kalau Lause yang mati di kayu salib, Lause bilang, aduh Lause sayang sama kamu, Lause sayang sama kalian, Lause yang gantikan kalian, mati di atas kayu salib deh. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Lause juga orang berdosa. Lause juga butuh diselamatkan, Lause juga butuh ditolong, karena itu nggak bisa. Ya, gambarannya seperti ini. Misalnya kita rame-rame naik kapal nih, ya di laut naik kapal. Ternyata di tengah-tengah ombaknya besar. Wah, ombaknya besar. Lalu kapal kita terbalik, hancur kena ombak. Lalu kita semua mulai tenggelam. Aduh tolong, tolong, gitu ya. Lalu Lause bilang sama kalian, Lause juga sambil tenggelam. Terus Lause bilang, tenang anak-anak, Lause akan tolong kalian, Lause akan tenang. Kalian percaya nggak Lause bisa tolong kalian? Enggak ya, kenapa? Lause aja tenggelam, masa bisa nolong kita? Anak-anak, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita karena kita berdosa, karena mereka juga berdosa. Tapi ada satu manusia yang bisa menolong kita. Dia ada Allah yang menjadi manusia, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Karena itu,
Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Karena itu kita perlu penebusan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk setiap kita, anak-anak. Bagaimana sekarang? Kalau Tuhan sekarang sudah mati di atas kayu salib, lalu apa yang harus kita lakukan? Cuma satu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Mengakui dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Akui dosa kita. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, pimpinlah hidup saya. Anak-anak, kamu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh. Lo saya ulangi. Sungguh-sungguh percaya, bukan main-main. Maka saat itu juga, dosamu diampuni. Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Tuhan Yesus menebus dosamu. Dosamu diampuni. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa kita. Orang tua kita, teman-teman kita tidak bisa menggantikan kita karena dosa-dosa. Tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Hanya Allah sendirilah yang dapat mengampuni dosa setiap kita. Dari di awal, kalau kalian bilang, aku tidak mau dihukum, aku tidak mau menerima maut, caranya cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu mau datang kepada Tuhan Yesus? Minta ampun dan berkata, Tuhan, inilah aku. Masuklah dalam hidupku, masuklah dalam hatiku. Pimpinlah hidupku, aku mau percaya kepada Engkau. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Jangan biarkan hidupmu terus dikuasai dan dipimpin oleh dosa. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Dia untuk bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Anak-anak, saya mau ajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Mari beberapa saat masing-masing coba lihat diri kita. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah selama ini kalian sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Apakah selama ini kalian pernah datang mengakui dosa kalian dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kalian? Anak-anak, kalau ada di antara kalian yang berkata, Tuhan, pada saat ini aku mau datang kepadamu, aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Karena aku tidak mau menerima maut itu. Karena aku mau bebas dari dosa-dosa. Kalau ada yang berkata seperti itu, taruh tangan kalian di dada kalian. Taruh tangan kalian di dada kalian sebagai ungkapan kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus. Taruh tangan kalian di dada. Lalu saya akan berdoa untuk setiap kalian. Ya Bapa, inilah setiap kami, anak-anak-Mu. Kami menyadari bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena dosa itu kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kami. Perbuatan baik kami tidak bisa menghapus dosa kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Tuhan, kalau pada saat ini mereka mau percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kiranya masuk dalam hati mereka. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa mereka. Tuhan, ampunilah dosa setiap mereka. Tuhan, kalau mereka mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Kalau mereka mau percaya kepada Engkau, bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap mereka. Tuhan, pimpinlah hidup mereka. Ampunilah setiap dosa mereka. Selamatkanlah setiap mereka, Tuhan. Jangan biarkan dosa itu terus menguasai mereka. Jangan biarkan dosa itu terus membelenggu mereka dan mereka semakin berdosa, semakin berdosa. Tuhan, tolong bebaskan mereka. Inilah kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, saat kami datang kepadamu mengakui setiap dosa kami, maka Engkau pasti mengampuninya. Kami percaya bahwa saat kami datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami, maka pengampunan itu ada untuk setiap kami. Bukan maut lagi yang nanti kami terima, tetapi kami akan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak. Kiranya Kau pimpin hidup setiap mereka. Menyerahkan setiap diri kami dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, maka dosa kita diampuni. Nah pertanyaannya, kalau begitu, setiap saya nanti melakukan dosa, saya masih mungkin melakukan dosa nggak? Rasul mau bilang masih mungkin. Kalau begitu terus bagaimana? Anak-anak, waktu kalian mau melakukan dosa, kalian datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada-Nya, akui dosa kalian dengan sungguh-sungguh. Main-main, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Kalau begitu ya udah saya melakukan dosa aja, kan Tuhan pasti mengampuni. Jangan berpikir seperti itu. Rasul mau bilang, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan melakukan dosa biasa-biasa saja, nggak merasa bagaimana. Tetapi kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu pasti akan berusaha menghindar dari yang namanya dosa. Kamu tidak akan dengan sengaja melakukan dosa, enggak. Jadi, kalau kalian sungguh-sungguh anak Tuhan, kalau kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul percaya, kalian tidak akan dengan sengaja melakukan dosa. Dan Tuhan akan menolong kalian untuk bisa menghindari dosa. Ingat, Tuhan sayang kalian, Tuhan sudah mengampuni dosamu, dan hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosamu. Karena itu, tetap percaya kepada Dia, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya. Senang sekali bisa bersama dengan kalian. Firman Tuhan hari ini selesai sampai sini. Kiranya ini boleh memberkati setiap kalian. Tetap ikut Tuhan Yesus sampai kapan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa lagi.